Selamat malam, perkenalkan nama saya Kevin Jovial Saragih dengan NIM 25050901105. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang Indonesian Grammar and Sentence Structure. Apa itu tata bahasa? Tata bahasa adalah sistem aturan yang mengatur bagaimana kata disusun dan digunakan dalam suatu bahasa. Tata bahasa membantu penutur dan penulis menyampaikan pesan secara jelas, efektif, dan terstruktur. Cakupan tata bahasa meliputi pemilihan kata, susunan kalimat, penggunaan tanda baca, serta hubungan antar unsur dalam kalimat dan paragraf. Kenapa grammar itu penting? Grammar membantu menghindari ambiguitas atau kesalahan makna dalam komunikasi. Penggunaan grammar yang baik membuat pesan terdengar lebih profesional dan meyakinkan. Pemahaman grammar menjadi dasar penting dalam kemampuan menulis, berbicara, membaca, dan menganalisis teks. Part of speech, atau dalam bahasa Indonesianya jenis kata, yaitu ada nomina, kata benda, verba, kata kerja, adjektiva, kata sifat, adverbia, kata keterangan, pronomina, numeralia, konjungsi, dan preposisi. Penjelasan dan contohnya. Nomina menyatakan benda, tempat, orang, atau konsep. Contohnya seperti rumah, ide, kota, kebebasan. Verba yang menunjukkan tindakan, proses, atau keadaan. Contohnya berlari, membaca, belajar, dan juga tidur, dan lain-lainnya. Dan adjektiva mendeskripsikan sifat atau keadaan nomina. Contohnya adalah besar, cantik, panas, dan rajin. Kalimatnya, contohnya ya seperti dalam slide kanan ini, dia membaca buku. Dia itu termasuk pronomina atau kata ganti. Membaca dimasukkan ke dalam verba, dalam kata kerja. Buku adalah kata nomina, yaitu kata benda. Oke, ada lagi, contohnya lagi, Rina menulis surat. Rina itu termasuk nomina, yaitu kata benda. Menulis termasuk verba, yaitu kata kerja. Dan surat termasuk nomina, yaitu kata benda. Struktur kalimat dasar. Struktur kalimat bahasa Indonesia umumnya tersusun atas beberapa unsur utama, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Unsur-unsur ini berfungsi membentuk kalimat yang jelas dan bermakna. Pola kalimat dasar yang sering digunakan meliputi SP, SPO, SPPL, dan SPK. Pola-pola kalimat dasar yang pola-pola ini yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan komunikasi tanpa menghilangkan kejelasan makna. Contoh penggunaan pola kalimat yaitu SPK, ayah bekerja di kantor. Tempat yang penggunaan SPO yaitu siswa membaca buku pelajaran. Dalam penyusunan kalimat, predikat merupakan unsur inti yang wajib ada. Subjek dapat berada di depan atau setelah predikat, tetapi tetap harus jelas. Urutan unsur kalimat sangat berpengaruh terhadap keterbacaan dan pemahaman pembaca. Dengan memahami struktur kalimat dasar, menulis dapat menyusun kalimat yang lebih efektif, runtut, dan mudah dipahami dalam teks lisan maupun tulisan. Jenis-jenis kalimat. Berdasarkan strukturnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk terbagi menjadi koordinatif, hubungan setara, dan subordinatif, hubungan bertingkat. Selain itu, terdapat kalimat kompleks yang terdiri atas lebih dari dua klausa. Berdasarkan tujuannya, kalimat dibagi menjadi deklaratif, pertanyaan, pernyataan, interrogatif, pertanyaan, imperatif, perintah, dan eksklamatif, yaitu seruan. Pemahaman jenis kalimat membantu penulis menyelesaikan pembentuk kalimat dengan maksud komunikasi. Frasa, klausa, dan kalimat. Frasa merupakan gabungan kata yang tidak memiliki predikat, sedangkan klausa adalah satuan bahasa yang memiliki predikat. Kalimat adalah klausa yang mampu menyampaikan makna secara utuh. Contohnya yaitu rumah besar, frasa, dia datang,
klausa, dan dia datang ke rumah besar. Itu jadi satu kalimat. Perbedaan ketiganya penting untuk menghindari kesalahan struktur dalam penulisan. Kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keterkaitan bentuk antarunsur dalam teks yang membuat kalimat saling terhubung secara struktural. Kohesi muncul melalui penggunaan kata hubung, kata ganti atau rujukan, pengulangan kata kunci, serta penggunaan sinonim. Kohesi membantu pembaca melihat hubungan antar kalimat secara jelas. Koherensi berkaitan dengan keterkaitan makna dan alur logis antar gagasan dalam teks. Ide-ide harus disusun secara uruntut dari yang sederhana ke yang kompleks atau dari sebab ke akibat. Koherensi membuat paragraf terasa mengalir dan mudah dipahami. Teks yang memiliki kohesi tetapi tidak koheren akan tetap terasa membingungkan. Oleh karena itu, kohesi dan koherensi harus digunakan bersama agar paragraf dapat menyampaikan pesan secara utuh dan efektif. Penyusunan paragraf. Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat dalam yang membahas satu ide pokok. Paragraf yang baik disusun secara runtut dan logis. Berikut struktur paragrafnya. Kalimat topik. Berarti kalimat topik itu menyampaikan gagasan utama. Kalimat penjelas yaitu mengembangkan ide pokok. Dan yang terakhir, kalimat penutup yaitu menegaskan atau menyimpulkan. Struktur ini membantu pembaca memahami isi paragraf dengan mudah. Contohnya, media sosial memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Selain sebagai sarana berbagi informasi, media sosial juga membantu memperluas koneksi antar individu. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif. Paragraf tersebut memiliki satu ide pokok dan kalimat menjelas yang saling berkaitan sehingga pesan dapat tersampaikan secara jelas. Sekian dari presentasi saya Kevin Jovia Saragi dengan NIM 25050909105. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang jelas. Sekian, terima kasih.